Apa itu syair? Syair itu adalah puisi lama, ya kan? Bentuk puisi yang sudah terikat ya oleh bait-bait yang dalam penyajiannya, ya kan? Syair hampir sama dengan pantun, hanya saja syair itu mirip atau hal eh, seperti lagu-lagu orang Melayu gitu. Jadi membawakannya itu seperti kita menyanyi, ya, dengan cengkok-cengkok Melayu. Persajakannya biasanya syair itu berisi nasihat-nasihat untuk disampaikan oleh penyair kepada orang yang akan mendengarkan tersebut. Nah, kalau asal usul syair tadi kan kita tahu tadi berasal dari bahasa Arab dan Parsi. Nah, seperti itu. Nah, di syair ini biasanya didendangkan oleh orang-orang atau orang-orang Melayu sebagai apa ya, hiburan atau juga sebagai sajian dalam adat maupun juga kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan, ya kan? Jadi disampaikanlah syair-syair itu agar orang paham apa yang akan disampaikan. Itu syair seperti itu. Nah, kalau untuk jenis-jenis bagaimana cara-cara menyampaikan syair itu, nah kita bisa lihat dari yang sudah saya kira tadi. Ada itu modelnya selendang delima, ada itu model Siti Jawiyah, Siti Jubaidah, irama hiasan, dondan, ya kan, betul-betul seperti itu. Memang hampir rata di inilah lagu-lagu Melayu hampir rata. Kalau kita ada lagu-lagu Melayu kita paham, oh syair itu seperti ini rupanya, seperti puisi dibaca, tapi enggak seperti puisi bebas lainnya. Kalau pantun mungkin iramanya, umpamanya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalaulah ada umur yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, itu kan irama pantun memang seperti itu, ya kan? Sama halnya dengan pantun-pantun singkat. Tapi kalau syair itu dia berbeda sedikit. Makanya ada bagaimana cirinya itu. Syair, model syair bagaimana gitu. Oh, kalau selendang delima itu ya Hamzah Pansuri punya syair perang. Itulah tema model syair. Mana yang, karena memang nggak semua orang bisa selendang delima ini, agak sulit. Kalau nanti dia yang satu lagi aja lah, Siti Jawiyah atau Siti Jubaidah gitu. Yang tadi yang seperti di video itu kayaknya. Yang mana? Yang seperti di video yang aku kirimkan. Nah, itu yang selendang delima yang kalian lihat. Ada yang Siti Jawiyah itu ada. Yang mana yang selendang delima itu kayak tadi saya. Nina Nina. Syair perangan. Ya, silakan. Inilah terangan suatu madan. Ya. Suatu madan. Tengok puisinya. Mengarangkan syair. Mengarangkan syair terlalu indah. Terlalu indah. Indah. Naik lagi.
membetuli jalan, membetuli jalan, tempat berpindah, tempat berpindah. di sanalah iktikad, diperbetuli sudah. Di sanalah iktikad, Di sanalah iktikad, di sanalah iktikad, diperbetuli sudah. Ya kan? Na 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 na. Musiknya gitu. Ya ya. Wahai muda. Bait kedua silakan. Siapa yang mau belajar yuk? Yuk silakan. belajar loh. Oke yuk, bait kedua. Silakan. Wahai muda. Mana boleh? Cepat yuk, berdua juga boleh. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Da-da-da-da-da-dam, di-da-da-di-da-dam, di-da-di-da-di-da-di-da-di-dam, dam dam. Suaranya kayak pas-pasan gitu. Ya, Boleh ditekan. ya enggak, karena kan kalian kan masih malu gitu. Kalau udah belajar tiap hari pasti coba keluar. Kan suaranya pas. Iya kan, ini saya duduk, ya kan. Kalau saya berdiri mungkin suaranya lebih besar lagi ya. Bisa lagi kan? Ya karena kan kalau kita duduk kan terganjal dia itu apanya, suara ya kan. Bapak mulai paham tentang syair itu dari umur berapa ya? Dari SD saya, ya dari SD dulu saya suka nonton tuh film-film Malaysia, ya, film-film Malaysia. Apa sering mak dulu dia saya dengar tuh di radio pun semasa saya kecil. Bapak saya kan memang orang Melayu, ibu saya orang Jawa kan, jadi sering dengar syair tuh, oh syair, oh ini syair gitu. Tapi kita kan nggak tahu waktu belajar di sekolah, guru nggak pernah ngajarkan syair, tapi saya tahu tuh syair. Terus waktu saya pertama kali lomba syair itu tahun 2014 kalau nggak salah saya. Itu kan dari kecil saya SD, itu SD kan saya tahun 79. Terus saya ikut lomba pertama sekali syair diadakan di Balai Bahasa 2014. Terus saya cuma ikut-ikutan aja gitu, jadi nggak punya persiapan. Saya nggak berpakaian ini Melayu, udah pakai baju batik aja saya berangkat gitu ya kan. Ya udah, di telepon sama apa pegawai itu, siapa yang bisa ikut lomba syair kan, mereka nggak tahu orang Medan ini bisa syair atau enggak gitu. Waktu itu saya dari Medan, ada orang dari Serdang, ada dari Langkat, memang dia modelnya beda-beda kan. Kalau syair-syair itu, ya udah waktu itu saya dapat juara 2 karena saya nggak pakai kostum, kan harusnya pakai kostum lain. Kostum ada nilainya. Ada nilai masa itu ada. Jadi ya udahlah, juara 2 saya nggak diberangkatkan lah saya ke daerah Riau sama gitu. Kesal juga karena waktu itu bukan ini, kayaknya ya masih bagus saya waktu itu perasaan saya gitu kan. Tapi kenapa saya nggak pakai kostum, nggak teringat, padahal saya punya kostum Melayu itu. Cuma ya namanya lomba ya, kita kan nggak tahu itu jadi ketentuan.
Itu dia, itu salah satu pengalaman saya syair. Dan setelah itu saya terus diminta untuk syair kemana-mana setiap lomba. Oh enak, bagus sih itu syairnya ada. Jadi untuk Petra gitu kan, pertunjukan rakyat yang dilombakan oleh Dinas Kominfo. Setiap acara saya bersair. Dari juri juga. Jadi juri pernah syair di Tumimet gitu. Kalau ada lomba-lomba syair, saya ini kemarin gitu di Balai Bahasa kan, mereka nggak tahu kalau ada syair. Kan orang tahunya syair itu orang-orang Melayu aja kan, katanya, atau orang Minang atau orang Mandailing yang berdendang-dendang. Ternyata memang saya cari-cari, rupanya orang Simalungun ada juga seperti itu, namanya taur-taur namanya. Ya, jadi itu yang saya pelajari. Saya kok jadi senang gitu kan, nah, makanya ini taur-taur Batonan bercerita tentang air gitu. Kan dia menasehatinya, cuma kan saya kan bukan orang Simalungun, jadi saya cari murid saya orang Simalungun SMA 3. Ya. Cuman ini apa artinya gini-gini? Oh ya udah, coba kamu yang bawa gitu, anak perempuan. Jadi Pak, syair perahu ini tadi dia bercerita tentang Nah, syair perahu itu tentang nasihat kepada bagaimana kita membekali diri kita, ya kan? Bagaimana kita menjalani hidup. Hidup kita itu ibarat perahu, ya kan? Kapan kita menepi, kapan kita saatnya di laut lepas gitu. Ibarat kayak orang menggambarkan sebuah bahtera rumah tangga. Bahtera itu adalah perahu, ya kan. Rumah tangga itu ada kaptennya, nahkoda, kemudian ada juru mudinya. Jadi kalau mengarungi sebuah lautan atau mengarungi sebuah rumah tangga, mau contoh, jadi nahkoda dan juru mudi harus saling sama-sama mengatur tentang kehidupan ini. Nah, kalau saya perahu ini memang jelas-jelas untuk orang-orang muda membekali diri bagaimana menghadapi kehidupan. jadi syair itu kayak suatu hobi loh. Bersair ya. Ya kalau bersair ya menjadi hobi saya gitu. Makanya jarang sih orang yang bisa bersair, karena ada memang hampir rata memang kalau orang pandai bersair itu orang yang bisa membaca Al-Quran sih, hampir rata dia bisa melakukan Al-Quran, insya Allah dia bisa bersair. Lebih mudah untuk diajarkan gitu. Kalau penyanyi dangdut belum tentu, penyanyi Melayu belum tentu, kalau dia nggak paham tentang pembacaan Al-Quran. Untuk syair Melayu ini memang agak susah. Tempat-tempatnya ada sama dengan baca Al-Quran. Waktu kedua saya lomba lagi, saya campur dia dengan itu tadi. Saya syair kayak memang nggak terdapat sih. Itu biasanya daerah-daerah Labuhan Batu yang manggil-manggil hai gitu, hai kayak ahoy kayak gitu. Macam ada panggilan itu nggak ada di dalam syair-syair yang ada Jomblo, itu nggak ada. Jadi saya campurkan dengan hal ini. Yang kedua waktu itu saya udah juara 3. Waktu itu juara satunya tahun kedua 2015 saya juara 2-nya perempuan. Mungkin mereka di media lagi telah kasih kesempatan orang lain yang menang. Udah setelah itu saya nggak bisa ikut lagi karena usia. Sementara kalau di daerah lain nggak dibatasi usia, kalau di sini di Medan sudah mulai dibatasi. Usia 40 tahun. Ya setelah 40 tahun nggak boleh lagi. Adik-adik saya melatih adik-adik saya terus sama kawan saya. Dapatnya juga juara 2 gitu. Termasuk di SMA 3 ini. Ya SMA 3 ada yang saya latih, itu yang anak murid saya. Tahu Batonan itu gitu. Cuma mereka nggak pernah karena masih asing kan sama orang tahu itu kan, saya tahu itu karena itu dari Simalungun, jadi masih asing. Saya memperkenalkan itu, tapi orang tuh tetap gini, ada dari Simalungun gitu, orang heran.
Kan kebetulan waktu itu lebih banyak orang Melayu yang ikut. Walaupun dia bermarga, tapi dia orang Melayu, kayak dari Tanjung Bali, Labuan Batu, Asal, rame waktu saat itu saya yang ikut. Saya udah nggak bisa ikut lagi, saya hanya pelatih lah. Saya alhamdulillah juara 2 juga dari grup saya, Daily Company. Nah, saya punya sanggar Daily Company di Taman Budaya. Nanti kalau mau latihan-latihan bisa. Kalau pastinya mana Pak? Saya aslinya orang Medan. Medan di Jalan Jaya Sudarso, itu di Kelurahan Gelugur Kota. Ini Pulberain Kota, saya di Kelurahan Gelugur Kota. Dekat sekali. Sama-sama di Kecamatan Medan Barat. Nah di situ memang orang-orang Melayu, Datuk, Tengku, ke daerah-daerah. Cuma yang hobinya bersayap-sayap itu hanya keluarga saya. Ini keluarga saya. Hai Rina, kenapa? Bapak sudah kenal sama dalam akun itu Pak? Kita kenalnya ada akrabnya baru, istilahnya ini. Kalau sama Bu Hairina itu kita sama-sama PNS-nya dari Serdang Bedagi. Ya lulusnya itu di Serdang Bedagi. Mungkin dari itu yang mereka jadi dosen di situ. Nah, sama-sama itu. Enggak apa-apa. Karena saya kan kalau hari ini dapatnya Kamis, nanti entah saya lelah hari Rabunya ya, dan karena Rabu saya kayaknya ini kan grand final perempat final, semifinal, final sampai grand final. Saya kan ketua dewan juri untuk lomba cerdas cermat tingkat SMP sekota Medan. Nah pekan berikutnya saya itu di SD pula itu. Ya itulah kegiatan-kegiatan saya, alhamdulillah di Medan-Medan juga ya kan. Karena yang terjawab untuk entrepreneur. Jadi gini, kalau pesan saya kalian itu harus hidup multi talenta, nggak boleh hanya punya kemampuan satu aja. Jadi banyak menggali hal-hal yang terbaik yang bisa kalian dapat gitu kan. Kalian seandainya kalian bisa, langsung bilang aja bisa. Saya dulu berkawan sama anak pramuka YIN dulu yang bisa berwusu dengan sakti atau apa semboyan. Kalau kalian masuk pramuka YIN itu ada semboyannya bisa, tidak bisa, harus bisa, itu namanya YIN. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Nah kalau pramuka Unimed kan saya kebetulan ketua pramuka Unimed. Nah, jadi tiada kata terlambat untuk berbenah diri, belajar. Tiada kata terlambat untuk belajar dan berbenah diri. Ya kan, itu semboyan kita kan. Kalau anak IAIN bisa, tidak bisa, harus bisa. Makanya kita dulu kompak banget lah gitu ya kan sama anak IAIN. Nah gitu maksud saya. Dan jangan anggap diri kalian, aduh saya orang susah, nggak bisa. Nggak ada orang susah di dunia ini. Kalau susah ada beasiswa, cari beasiswa kerja. Saya S1, S2 saya semuanya gratis. Jadi cari aja dapat. Sampai saya kuliah di USI pun, Universitas Putra Surabaya, itu karena saya bisa masak. Jadi saya modelnya seperti apa, sampai di sana saya belajar bagaimana memasak menjadi seorang entrepreneur di Surabaya. Ya, gitu ya. Ya, sama-sama. Semoga nggak bosan ya. Ya oke, maaf sama-sama.